Hai, balik lagi dengan saya Kirana. Selamat datang di cerita horor sebelum tidur dari Wortel Santai, di mana saya akan membawakan kisah-kisah nyata yang paling menyeramkan dan penuh misteri. Di sini, kamu akan menyimak berbagai cerita nyata tentang kejadian horor dan supranatural yang pasti akan membuatmu merinding. Jangan lupa untuk subscribe, nyalakan notifikasinya, dan bersiaplah untuk memasuki dunia yang penuh dengan ketegangan dan misteri di setiap episode. Semoga kamu siap untuk pengalaman yang mendebarkan ini. Tanda tangan di atas kertas kosong. Salsa, seorang wanita berusia 23 tahun, adalah seorang desainer grafis di sebuah perusahaan kreatif di Bandung. Dia ambisius dan perfeksionis, tetapi sering merasa kesepian. Dia tinggal sendirian di sebuah apartemen sederhana, bekerja keras demi karirnya. Salsa memiliki teman dekat, yaitu Izul, rekan kerja yang humoris. Della, sahabat masa kecil yang selalu memberi dukungan emosional. Jeffrey, mantan pacarnya yang masih sering muncul dalam hidupnya. Ipul, tetangga apartemennya yang misterius. Kinanti, teman kantor yang penuh rahasia. Dan Lucky, bosnya yang tampak ramah tetapi menyimpan agenda tersembunyi. Cerita dimulai ketika Salsa menerima sebuah amplop tanpa nama di meja kerjanya. Di dalam amplop itu terdapat selembar kertas kosong dan sebuah pena. Awalnya, Salsa menganggap itu lelucon iseng. Namun, ketika dia menunjukkan kertas itu pada Della, sahabatnya terlihat bingung dan berkata, "Ini bukan kertas kosong biasa, Sal. Ini seperti ada sesuatu yang tidak kasat mata." Salsa hanya tertawa dan mengabaikan ucapan Della. Namun, malam harinya, dia merasa terganggu. Apalagi ketika listrik di apartemennya tiba-tiba padam, dan dia mendengar suara langkah kaki di koridor. Salsa berusaha tetap tenang, tetapi bayangan amplop itu terus menghantui pikirannya. Keesokan harinya di kantor, Salsa mencoba bertanya pada Izul. "Zul, kamu tahu siapa yang menaruh amplop ini di mejaku?" Izul menggeleng. "Mungkin bos baru kita, Lucky. Dia suka memberikan tantangan kreatif aneh pada karyawannya," jawab Izul santai. Salsa mulai curiga, tetapi ketika bertemu dengan Lucky di ruang rapat, pria itu hanya tersenyum licik. "Kertas itu adalah awal dari sesuatu yang besar, Salsa," katanya sambil menatap tajam. Salsa merasa tidak nyaman, tetapi dia memutuskan untuk tidak terlalu memikirkannya. Malam harinya, Salsa menerima panggilan video dari Jeffrey, mantannya. "Sal, aku dengar kamu menerima amplop itu," katanya serius. Salsa kaget. "Kok kamu tahu? Siapa yang cerita?" Jeffrey terdiam sejenak sebelum menjawab. "Kamu harus hati-hati. Aku pernah menerima amplop serupa, dan itu mengubah hidupku menjadi mimpi buruk." Salsa merasa jantungnya berdetak kencang. Namun, sebelum dia sempat bertanya lebih lanjut, koneksi video tiba-tiba terputus. Di apartemennya, Salsa mulai merasa semakin tertekan. Dia mencoba tidur, tetapi terbangun oleh suara-suara aneh di ruang tamu. Ketika dia memeriksa, amplop itu berada di atas meja, meskipun sebelumnya dia yakin telah menyimpannya di dalam laci. Kali ini, di atas kertas kosong itu, ada bayangan samar-samar tanda tangan miliknya. Salsa panik dan langsung menghubungi Della. Della datang ke apartemennya bersama Ipul, tetangga yang selama ini dikenal misterius. "Aku pernah mendengar tentang ini," ujar Ipul. Katanya, siapapun yang menandatangani kertas itu akan kehilangan kendali atas hidupnya. Salsa tidak percaya dengan cerita itu hingga pagi harinya. Dia mulai mengalami kejadian aneh. Setiap keputusan yang dia buat, sekecil apapun, selalu berujung buruk. Dari file desain yang hilang hingga klien besar yang tiba-tiba membatalkan proyek. Di kantor, Lucky terus memberikan tekanan padanya. Izul mencoba menghiburnya dengan lelucon, tetapi Salsa tidak bisa menghilangkan rasa cemasnya. Kinanti, teman kantornya, memperingatkan dengan nada serius. "Sebaiknya kamu berhati-hati dengan Lucky. Dia lebih dari sekadar bos."
Ketegangan memuncak ketika Salsa semakin yakin ada sesuatu yang salah dengan amplop itu. Rasa cemas yang mengganggunya semakin tak terbendung. Malam itu, dia mencoba mencari petunjuk lain. Dia menelepon Della, menceritakan kejadian yang menimpanya, termasuk amplop yang terus muncul di tempat yang tidak seharusnya. Della mendengarkan dengan serius dan berjanji akan membantunya. Kita harus mencari tahu asal-usul amplop itu. Besok, aku akan datang ke kantor, ujar Della penuh keyakinan. Namun, pagi harinya, situasi di kantor menjadi lebih aneh. Salsa menemukan catatan kecil di mejanya bertuliskan, "Jangan melibatkan orang lain, atau mereka akan menjadi korban." Pesan itu membuat darahnya membeku. Dia menoleh ke arah Izul yang sedang asyik bercanda dengan Jeffrey dan Kinanti. Salsa tidak tahu siapa yang bisa dia percaya. Dia mencoba bersikap biasa saja, tetapi Kinanti mendekat dengan ekspresi penuh perhatian. "Kamu terlihat stres, Sal. Ada yang bisa kubantu?" tanya Kinanti sambil menatap lekat-lekat. Salsa hanya tersenyum kaku. "Enggak, aku baik-baik saja." Saat makan siang, Della benar-benar datang ke kantor Salsa. Mereka memutuskan untuk makan di kafe dekat gedung. Di sana, Salsa menceritakan semua yang terjadi, termasuk pesan misterius yang dia terima. "Ini sudah lebih dari sekadar iseng. Aku yakin ada sesuatu yang serius di balik semua ini," kata Della. Izul, yang kebetulan ikut makan bersama mereka, mencoba membuat suasana lebih santai. "Mungkin ini cuma bos kita, Lucky, yang mencoba permainan psikologis aneh lagi. Dia memang suka bikin karyawan stres," ucap Izul sambil tertawa. Tapi Della tetap serius. "Kamu nggak boleh meremehkan ini, Izul. Apapun yang melibatkan ancaman itu sudah bukan lelucon lagi." Malam itu, Salsa kembali menerima pesan aneh. Kali ini melalui email. Pesan itu berisi foto-foto dirinya di berbagai tempat, kantor, kafe, bahkan di apartemennya. "Aku sedang diawasi," pikir Salsa dengan panik. Dia langsung menelepon Della, tetapi Della tidak menjawab. Akhirnya, Salsa memutuskan untuk meminta bantuan pada Jeffrey. Mereka bertemu di sebuah taman di dekat apartemen Salsa. "Aku sudah bilang, kamu harus berhati-hati," kata Jeffrey dengan nada serius. "Amplop itu bukan cuma sekadar kertas kosong. Itu semacam kontrak yang mengikatmu pada sesuatu yang jauh lebih besar dari yang bisa kamu bayangkan." Salsa tidak tahu harus percaya atau tidak, tetapi Jeffrey tampak meyakinkan. Mereka berdua memutuskan untuk mencari tahu lebih lanjut tentang organisasi misterius yang disebut Jeffrey. Saat mereka mulai menggali informasi, Salsa mendapat kabar buruk. Della ditemukan tidak sadarkan diri di rumahnya, dengan amplop serupa di tangannya. Salsa merasa sangat bersalah. "Ini salahku, aku seharusnya tidak melibatkan dia," ujarnya sambil menangis di hadapan Izul dan Kinanti. Izul mencoba menghiburnya, tetapi Kinanti tampak lebih serius. "Kita harus menemukan siapa yang ada di balik semua ini sebelum ada yang terluka lagi," katanya tegas. Salsa, Izul, dan Jeffrey mulai bekerja sama untuk mencari petunjuk. Mereka menemukan bahwa semua orang yang pernah menerima amplop itu memiliki satu kesamaan. Mereka semua bekerja di bawah Lucky pada suatu titik dalam karier mereka. Hal ini membuat Salsa semakin yakin bahwa Lucky adalah dalang dari semua ini. Namun, twist terjadi ketika Salsa menemukan buku catatan lama milik Kinanti di ruang penyimpanan kantor. Buku itu berisi nama-nama orang yang pernah menerima amplop misterius, termasuk Della, Ipul, dan dirinya sendiri. "Kinanti, selama ini kamu tahu tentang ini?" tanya Salsa dengan marah. Kinanti terdiam, lalu menjawab pelan, "Aku tidak punya pilihan. Mereka mengancam keluargaku. Kalau aku tidak ikut, mereka akan mengambil nyawa adikku." Konflik mencapai puncaknya ketika Lucky mengundang semua karyawan ke sebuah acara malam di gedung kantor yang sudah lama tidak dipakai. Salsa, Izul, Jeffrey, dan Kinanti tahu ini adalah jebakan, tetapi mereka tidak punya pilihan selain datang.
Di sana, Lucky mengungkapkan bahwa amplop itu adalah bagian dari ritual yang dia lakukan untuk mempertahankan kesuksesan perusahaan. Kalian semua adalah bagian dari kontrak ini. Tidak ada jalan keluar, katanya dengan senyum dingin. Namun, Salsa berhasil membalikkan keadaan dengan bantuan Jeffrey dan Kinanti. Mereka menemukan dokumen asli yang menunjukkan bahwa Lucky menggunakan kontrak itu untuk menipu karyawan agar menyerahkan hak cipta mereka. Dokumen itu adalah bukti yang cukup untuk menjatuhkan Lucky secara hukum. Dengan berani, Salsa menghadapi Lucky dan berkata, "Permainanmu sudah selesai." Cerita berakhir dengan Lucky ditangkap oleh polisi, tetapi Salsa masih merasa tidak tenang. Amplop itu yang seharusnya sudah hilang muncul kembali di mejanya keesokan harinya. Salsa hanya bisa menatap amplop itu dengan campuran ketakutan dan tekad. Apakah ini benar-benar akhir atau hanya awal dari mimpi buruk baru? Pesan yang dapat diambil dari cerita ini adalah pentingnya berhati-hati dalam menjalin hubungan dengan siapapun, baik itu teman, rekan kerja, atau orang-orang di sekitar kita. Tidak semua orang menunjukkan niat yang tulus, dan ada kalanya seseorang memiliki agenda tersembunyi yang bisa merugikan kita. Demikianlah cerita horor sebelum tidur dari Wortel Santai. Semoga kamu bisa tidur nyenyak setelah mendengar kisah ini. Jangan khawatir, masih banyak kisah seram lainnya yang akan hadir di episode berikutnya. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar kamu tidak ketinggalan cerita-cerita menyeramkan lainnya. Saya, Kirana, pamit dulu. Wassalamualaikum.